Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini tengah malam dan semuanya tenang. Kota Jiuding yang ramai di siang hari tampaknya benar-benar tertidur di malam hari. Halaman King Yun. Sui duduk di kursi rotan dan berkata, apakah Ge Qian tahu asalmu? Dia ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata, namun, murid itu membuat keputusannya sendiri dan mengajari Ge Qian beberapa teknik rahasia Tao. Sui melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya sedikit warisan. Karena Ge Qian bisa dilihat olehmu, itu bisa dianggap sebagai keberuntungannya. Suan Ning berpikir sejenak, dan berkata, sejujurnya dari tuannya, temperamen Ge Qian agak terlalu berhati-hati, tetapi temperamennya adalah yang paling tenang yang pernah dilihat murid. Saya baru saja tiba di Changqing saat itu. Ketika saya berada di daratan, hanya ada roh primordial yang rusak ini yang tersisa, dan saya khawatir jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, saya ditakdirkan untuk tidak memiliki penerus, jadi saya memilih Ge Qian untuk mewarisi mantel itu. Sui melirik Suan Ning dan berkata, kapan kamu tiba di benua Changqing, dan bagaimana kamu datang ke dunia ini? Ini adalah keraguan terbesar di hatinya. Pada hari-hari ketika dia bereinkarnasi untuk melatih pedang, dia pertama kali memasuki dunia bawah dan meminjam kekuatan reinkarnasi, sehingga mewujudkan pertemuan seperti kelahiran kembali di benua Changqing. Tapi 7 muridnya juga muncul di benua Changqing, yang mengejutkan Sui. Lagi pula, Suan Ning bisa datang dari seberang perbatasan, bagaimana mungkin keturunan lain tidak bisa melakukan ini? Suan Ning menunjukkan tatapan bingung, seolah mengingat adegan yang bergejolak itu saat itu. Aku tahu semua ini, jadi aku tidak perlu menjelaskan secara detail. Mata Sui sedikit rumit, dan suaranya rendah. Pada awalnya, saya menyaksikan kakak laki-laki Anda Bima dan adik perempuan junior Anda upacara peringatan, 7 pertama, untuk saya, dan saya juga melihat beberapa gambar. Dalam gambar-gambar itu, murid tertua Bima berkolusi dengan orang-orang kuat dari Daomen ke-6 untuk memasuki Gua Xuanjun, hanya untuk mengambil relik miliknya setelah kematian Su Xuanjun. Dapeng bersayap emas, yang pernah melayani dan berlatih di sisinya, mencuri panci peleburannya dalam kekacauan. Murid ketiga, Huo Yao, mencuri harta Xuanchu Senjian yang menekan dunia, Xuanjun Dongtian. Murid muda yang paling dicintainya, King Tang, menjaganya selama 7 hari, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pedang 9 penjara dan semua warisan yang ditinggalkan oleh Su Xuanjun. Pada saat itu, Gua Xuanjun berdarah dan hujan, dan perang mengejutkan dunia. Dan King Tang juga menunjukkan kekuatan kendo yang menakutkan dan tak terbatas, menyapu bersih bencana ini dalam satu gerakan, dan dihormati sebagai Ratu King Tang, yang dikenal sebagai Great Wilderness. Pada saat itulah Sui menyadari bahwa murid kecil yang paling dia cintai telah menyembunyikan kekuatannya dari dirinya sendiri. Tuan, sebelum Anda menghilang, dengan cara yang aneh, Anda telah mengatur agar 9 keturunan kami meninggalkan Gua Xuanjun. Mungkinkah pada saat itu, Anda telah memutuskan untuk memulihkan jalan? Suan Ning mau tidak mau bertanya. Sui mengangguk dan berkata, ya, ketika saya di sini, saya dapat menekan musuh besar di dunia, sehingga mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan tidak berani membuat kesalahan, tetapi jika saya memberi tahu mereka bahwa saya telah pergi, bagaimana bisakah musuh-musuh itu acuh tak acuh? Dia memandang Suan Ning dan berkata, oleh karena itu, sebelum saya pergi, saya mengatur jalan belakang untuk Anda, dan Xuanjun Dongtian diatur oleh saya menjadi formasi pembunuhan yang tiada taranya, selama musuh-musuh yang berani menerobos harus mengupasnya dari kulit mereka jika mereka tidak mati. Berbicara tentang ini, ada sedikit kekecewaan dalam ekspresinya, dan nadanya sedih, dan berkata, tapi saya tidak berharap bahwa semua pengaturan dan penerus ini dihancurkan di tangan keturunannya. Guru, saya mengikuti pengaturan Anda dan pergi ke Budayan Xin Xiao Sitian untuk mendengarkan ajaran. Baru kemudian saya mengetahui bahwa perubahan drastis telah terjadi di Xuanjun Dongtian. Sejak itu, adik perempuan kecil mengambil alih Xuanjun Gua dan menyebutnya sebagai penghormatan terhadap Great Wilderness. Selanjutnya,
saudara senior juga bersatu dengan Daomen ke-6 dari gurun besar untuk mendirikan aliansi Xuanjun atas nama tuannya, bersumpah untuk merebut kembali Gua Xuanjun dan menghukum adik perempuan itu dengan keras. Saat itu, kakak senior juga menemukan kakak-kakak senior lainnya, berharap kakak-kakak ini dapat membantunya dan menangani adik-adik bersama-sama. Namun, pada akhirnya, hanya kakak laki-laki ketiga Huo Yao, kakak perempuan keempat Pusuo, dan kakak laki-laki keenam Yeluo yang setuju untuk membentuk aliansi dengan kakak laki-laki. Mendengar ini, Su Yi mau tidak mau menunjukkan cibiran. Bima sangat berani, berpikir bahwa jika aku mati, dia bisa menggunakan namaku untuk membentuk aliansi dan melakukan apapun yang dia mau. Rahasia lain. Mata Su Yi berkilat, dan dia berkata, saya harap benar-benar ada rahasia lain dalam hal ini. Ketika saya kembali ke Great Wilderness Kyushu, saya akan bertanya kepada mereka secara langsung dan melihat apa yang dapat mereka berikan kepada saya. Jawaban. Kata-katanya biasa saja, tetapi ada sentuhan dingin dalam kata-katanya. Berbicara tentang ini, dia memandang Suan Ning dan berkata, Bima seharusnya menghubungimu juga. Suan Ning merasa sesak di hatinya, dan berkata dengan suara rendah, melaporkan kepada Tuan, tidak hanya kakak laki-laki telah mendekati saya, tetapi adik perempuan itu juga mengirim surat, berharap para murid akan membantu mereka. Tetapi para murid semua menolak, begitu saya datang saya tidak tahu kebenarannya, dan kedua, para murid tidak berpikir bahwa tuannya telah meninggal di dalam hati mereka. Su Yi tersenyum dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu datang ke benua Changqing? Suan Ning memikirkannya sebentar, dan berkata, pada masa itu, guru mengatur agar saya mengikuti guru Buddha Xiao Xi Tianyanxin untuk mendengarkan ajaran. Pergi dan cari tahu seluk-beluknya. Tetapi Tuan Yanxin menghentikan saya, mengatakan bahwa guru, hilangnya Anda dari dunia pasti akan menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di gurun besar Kyushu. Dalam badai imajinasi. Bagaimana mungkin para murid peduli tentang ini, dan bersikeras untuk meninggalkan Xiao Xitian dan mencari kebenaran? Dewa Buddha Yanxin melihat ini dan menyuruh para murid untuk menghormati Taoisme dan semangat Anda, bahkan jika Anda mati dalam bencana, dan harus ada tata letak yang lama, seperti yang diatur oleh Tuan untuk para murid untuk berlatih di sisinya, itu harus menjadi tata letak yang telah direncanakan Tuan untuk waktu yang lama. Su Yi mengangguk dan berkata, dengan kebijaksanaan Biksu tua Yanxin, kita secara alami dapat melihat ini. Suan Ning berkata, tetapi murid itu terobsesi dengan pihak berwenang pada saat itu, dan dia bingung ketika dia peduli tentang hal itu. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata ini sama sekali. Pada akhirnya, guru Buddha Yanxin tidak punya pilihan. Tetapi untuk menunjukkan jalan bagi muridnya. Cara apa? Su Yi sangat tertarik. Guru Buddha Yanxin percaya bahwa tuannya dididik di surga dan manusia, dan pedangnya menindas Kyushu. Meskipun ia dikenal menghormati dunia dan tak terkalahkan di dunia ini, jalannya sendiri terjebak pada tingkat kesempurnaan agung. Dari alam kaisar, dan dia tidak dapat menemukan jalan yang lebih tinggi, kematian mendadak ini kemungkinan besar akan menemukan jalan yang lebih tinggi. Suan Ning berkata, dalam pandangan Tuan Yanxin, guru hanya memiliki dua pilihan untuk menyelesaikan masalah ini. Area. Yang kedua adalah menemukan jawaban dari jalannya sendiri, dari reinkarnasi ilusi. Akhirnya, Tuan Yanxin berspekulasi bahwa dengan sifat tuannya, jika Anda ingin melintasi langit dan bintang-bintang dan menjelajahi daerah terlarang, Anda dapat melakukannya sejak lama, dan Anda tidak perlu menunggu sampai sekarang. Jadi dia curiga bahwa guru kemungkinan besar akan pergi ke Netherworld untuk menemukan jalan yang dikabarkan menuju reinkarnasi. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangkat alisnya dan menghela nafas, Biksu tua Yanxin mengerti saya. Suan Ning berkata, ini adalah jalan yang guru Yanxin tunjukkan untuk para murid, yang membuat para murid dengan tegas memilih untuk pergi ke Netherworld. Menurut pernyataan Suan Ning, setelah dia tiba di Netherworld, dia juga mengalami banyak pasang surut. Dia bertemu dengan seorang tokoh kekaisaran yang mengaku sebagai klan Liu Dao Si Cui. Cui Longxiang. Su Yi samar-samar mengerti. Ternyata guru benar-benar mengenalnya. Suan Ning tampaknya tercengang. Dia adalah tetua tertinggi dari klan Cui, dan memiliki gelar penghakiman dari Netherworld di Netherworld.
Dulu, dia adalah salah satu dari beberapa tokoh mitos di Netherworld, tapi, 6 Netherworld. Mata Sui berkilat dengan kenangan, di dunia bawah, hanya ada segelintir orang yang memahami rahasia reinkarnasi, Cui Longxiang adalah salah satunya, saya telah berdiskusi dengannya berkali-kali sejak lama. Saya tidak terkejut bahwa dia membantumu. Hanya saja, dia sedikit mengernyit dan menatap Suan Ning, bahkan dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk mengetahui di mana saya akan bereinkarnasi. Bagaimana Anda menemukannya? Indera teknik membantu murid melihat tanda yang sangat samar. Su Yi terkejut. Pedang Zhenwu adalah pedang yang dia gunakan untuk Suan Ning. Untuk meningkatkan kualitas pedang ini, Su Yi pernah duduk selama 9 hari 9 malam, dengan sinar darah sebagai panduan, terus memelihara pedang ini, dan akhirnya membuat pedang ini menunjukkan kekuatan seperti gunung yang menopang langit, nyala api bergegas ke bintang 10 penjuru. Kata Zhenwu dinamai Su Yi untuk pedang ini. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa lelaki tua Cui Longxiang dapat menyimpulkan misteri seperti itu dari nafas pedang ini. Sinar pertanda akhirnya tiba di benua Changqing ini. Benua, tetapi tubuh Tao telah terkikis oleh badai ruang dan waktu, dan bahkan roh primordial telah mengalami kerusakan berat yang hampir tidak dapat diperbaiki. Pada akhirnya, suara Suan Ning dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Tetapi, dia tidak bisa lebih bahagia. 500 tahun yang lalu, Great Wilderness dan Kyushu semuanya percaya bahwa Master Pedang Xuanjun, yang dikenal sebagai Great Wilderness, diliputi oleh pedang. Dunia dalam kekacauan. Sekte-sekte top dunia telah bergabung untuk merombak dunia. Perselisihan sipil pecah bahkan di bawah penguasa pedang Xuanjun, dan para murid dan keturunan saling bertentangan. Itu adalah waktu yang penuh gejolak dan berdarah. Bagi Suan Ning, itu juga saat yang paling ragu dan menyedihkan. Dan sekarang, ketika melihat tuannya masih hidup, itu seperti mendapatkan kembali cahaya dalam kegelapan, dan kegembiraan di hati saya bisa dibayangkan. Hanya kamu, kura-kura kecil, yang tidak takut hidup dan mati datang kepadaku. Su Yi menghela nafas. Di antara 9 murid sejatinya. Sebagai keturunan Suan Wu, Suan Ning tidak diragukan lagi adalah yang paling keras kepala. Mungkin ini adalah satu-satunya temperamen yang membuat Suan Ning tidak ragu untuk menjelajahi keberadaannya dan melakukan perjalanan di dunia bawah selama ratusan tahun. Itu juga akan membuatnya tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, dan dia masih tidak punya jalan untuk kembali. Menghentikan pikirannya, Su Yi merenungkan, apa yang dikatakan Cui Longxiang ketika dia membantumu. Dia merasa sedikit aneh. Cui Longxiang, penghakiman Mingzun, memiliki temperamen arogan, dan persahabatannya dengannya tidak terlalu dalam. Masih menahan api. Tetapi dalam membantu Suan Ning, Cui Longxiang hampir tidak berusaha, dan bahkan menggunakan Myriad Realmstri di tanah leluhur Cui, yang membuat Su Yi sedikit terkejut. Dia berpikir lama dan mengerutkan kening, sepertinya saya tidak melakukan apapun untuk menyinggung klan Cui-nya. Saat itu di Netherworld, saya tidak pernah berinteraksi dengan siapapun di klan Cui. Apa maksudmu? Suan Ning menggelengkan kepalanya dan berkata, murid itu juga tidak tahu. Telah melakukan. Terkait dengan daun kecil. Su Yi terdiam. Di dunia bawah, hanya ada satu orang yang membuatnya merasa malu. Itu adalah Ye Yu. Ratu pertama dari klan ular hantu, salah satu dari 9 keluarga kerajaan di dunia bawah. Su Xuanjun, aku harus menunggumu kembali. Tidak masalah jika aku menunggu seumur hidup. Sambil menghela nafas, Su Yi mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya, berkata, penyu kecil, aku tidak perlu membicarakan masa lalu, dan ketika aku kembali ke Great Wilderness Kyushu di masa depan, aku akan membuat merusak. Suan Ning mengangguk. Dia bisa melihat bahwa suasana hati guru agak rendah. Meskipun lukamu serius, itu tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika tubuhmu hancur, aku akan membantumu memulihkannya. Su Yi memandang Suan Ning. Sebelum dia bereinkarnasi, Suan Ning adalah basis kultivasi Xuanzhao Realm, yang merupakan ranah pertama dari Imperial Realm. Tapi sekarang, tubuh Suan Ning benar-benar hancur, dan hanya ada satu helai Yuan Shen yang tersisa, dan dia terluka parah.
Ini hampir setara dengan menghancurkan Taoisme Suan Ning sepenuhnya. Sangat mudah untuk memperbaiki cedera seperti itu, tetapi lebih sulit daripada mencapai langit untuk mengembalikan Taoisme Suan Ning ke tingkat sebelumnya. Ketika itu adalah puncak kehidupan Sui sebelumnya, dibutuhkan banyak usaha dan kerja keras untuk membantu Suan Ning pulih. Adapun sekarang, tidak mungkin, basis kultivasinya saat ini hanya di tingkat Yuanfu. Di benua biru hijau ini, tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk menemukan beberapa bahan magis yang dapat membantu seseorang di kerajaan kekaisaran untuk memperbaiki Taoisme. Namun, Sui punya rencana lain. Suan Ning menyeringai dan berkata, "Tuan, murid itu tidak berharap untuk dikembalikan ke aslinya, selama dia bisa hidup di sisi tuannya, dia puas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, betapa sulitnya memperbaiki lukanya sendiri dan mengembalikan masa lalu?" Sui tertawa sebentar, dan berkata, "Kamu hanya melayaniku seperti ini. Jika orang melihatnya, itu akan membuatku tampak terlalu tidak kompeten." Setelah jeda, matanya dalam dan dia berkata, "Sekarang saya benar-benar tidak dapat membantu Anda memulihkan keadaan sebelumnya, tetapi saya dapat memilih jalan lain untuk Anda, apakah Anda ingin mencoba?" Suan Ning mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, "Tolong juga minta bimbingan guru. Tidak melanggar, tidak berdiri, melanggar dan berdiri." Sui Dao, meninggalkan karma masa lalu dan membangun kembali jalan. Sui berkata dengan penuh arti, "Apakah kamu masih ingat asal-usul saudara ketigamu Huo Yao?" Suan Ning berkata, "Murid secara alami ingat bahwa ketika kakak laki-laki ketiga lahir, dia disegel dalam rahim ajaib dan dipelihara dalam sumber api bawaan. Bawa kembali ke sekte dari sumber api bawaan itu." Berbicara tentang ini, Suan Ning tertegun, dan sepertinya mengerti, dan berkata, "Tuan berarti, apakah Anda ingin murid itu memasuki rahim iblis untuk diperbaiki?" Sui mengangguk, "Iya." Suan Ning menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini memang jalan, tapi sejauh yang diketahui para murid, jika Anda ingin memperbaiki embrio ajaib, itu sama kerasnya. Embrio ajaib hanya dapat disempurnakan oleh yang kuat dari cara ajaib, dan itu sangat rumit dan sulit. Anda perlu mengumpulkan bahan ajaib yang disebut Demon Origin Marrow untuk jantung janin. Itu kemudian disegel melalui berbagai metode rahasia dan dibudidayakan di sumber satu sisi dunia. Dengan cara ini, spiritualitas dan vitalitas dalam rahim ajaib dapat dipelihara, diubah dan dikembangkan." Sui melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah kotak perunggu muncul dari udara tipis. Di dalam kotak perunggu ini, ada embrio ajaib yang disegel. Sui berkata dengan lembut. Pada konferensi Lingku di kota Lingku, Sui mematahkan konspirasi Yin Samen dalam satu gerakan dan menyerahkan embrio iblis ini dari Yin Samen. Namun, bagi Sui pada saat itu, embrio iblis ini tidak berguna, jadi dia menyegelnya dengan dekrit larangan, dan melemparkannya ke liontin giok kecoa salju. Saat berbicara, Sui membuka kotak perunggu, dan melihat bahwa embrio ajaib yang terbuat dari sumsum asal setan surgawi, tertutup segel tebal dan tetap diam. Suan Ning terkejut, dan menatap iblis tanpa sadar. Samar-samar terlihat, ada. Dengan tubuh roh kabur ilusi, sama sekali tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuknya. Seolah menyadari tatapan Suan Ning, rahim ajaib bergetar hebat, dan kekuatan segel yang menutupi permukaan bersinar, memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh dan misterius. Sui berkata dengan santai, "Meskipun saya tidak tahu asal-usul makhluk hidup di dalam rahim iblis ini, auranya sangat menakjubkan. Saya kira itu bagus, makhluk hidup ini kemungkinan besar sudah memiliki tingkat kultivasi spiritual." Sui berkata dengan marah, "Racun apa yang menempati sarang murai? Itu adalah praktik iblis jahat, kami menyebutnya batu gunung, dan itu dapat menyerang batu giok." Suan Ning segera menunjukkan ekspresi malu dan berkata, "Apa yang dikatakan guru sangat benar." Sui berpikir sejenak, dan berkata, "Dengan embrio ajaib ini, meskipun dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, itu juga berarti bahwa Anda perlu membangun kembali jalan Anda mulai sekarang. Apakah Anda mau?" Rekonstruksi di rahim ajaib mirip dengan reinkarnasi. Perbedaan terbesar adalah makhluk hidup di rahim ajaib tidak bereinkarnasi.
Suan Ning berkata dengan ekspresi tegas, guru selalu dihormati di dunia liar, untuk mencari jalan yang lebih tinggi, dia tidak ragu untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Meskipun semangat murid tidak sebanding dengan guru, dia bersedia untuk ikuti saja. Gerakan guru, berjalan kembali di jalan bersama dengan guru. Dia secara alami tahu apa artinya memulihkan jalan. Yaitu meninggalkan kejayaan masa lalu dan Taoisme, dan kembali ke titik awal Tao yang asli. Oke, ketika kamu kembali dari Sumi Xiandao, aku akan membantumu mengambil langkah ini. Su Yi mengangguk. Selama ratusan tahun, Taoisme Suan Ning hampir hancur untuk menemukan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Su Yi tidak merasa emosional? Dia akan menggunakan semua kemampuannya untuk membantu Suan Ning memulai jalan yang jauh melampaui masa lalu. Singkirkan kotak perunggu yang menyegel embrio iblis, Su Yi menunjuk ke Gekian yang belum bangun dari koma, dan berkata, jangan bicara padanya tentang aku. Dalam keadaan seperti itu, menurut Anda bagaimana murid harus menjelaskannya kepadanya? Su Yi berkata sambil tersenyum, penyu kecil, kamu juga seorang tokoh di kerajaan, apakah kamu perlu bertanya padaku tentang masalah sepele ini? Suan Ning memarahi, saya tidak tahu mengapa, selama murid berada di sisi tuannya, dia tidak memiliki pendapat sama sekali, dan hanya ingin bertindak sesuai dengan perintah tuannya. Setelah mendengarkan ini, senyum Su Yi memudar, dan dia bahkan menjadi lebih serius dari sebelumnya, berkata, kamu masih tidak mengerti mengapa aku mengatur agar kamu pergi ke Xiaoxi Tianyanxin untuk berkultivasi di sebelah Sang Buddha. Hancurkan belenggu tubuh dan pikiran, dan putuskan rasa hormat kepada guru di dalam hatimu. Ekspresi Su Yi melunak banyak, dan berkata, ya, di antara 9 murid sejati di bawah sekte saya, Anda adalah satu-satunya yang berhati-hati dan menakjubkan ketika Anda berada di sisi saya, dan memperlakukan saya seperti dewa. Jika belenggu tidak rusak, jalan masa depan juga akan diselimuti bayanganku, membuatnya mustahil untuk bergerak 1 inci pun. Setelah jeda, dia berkata, sekarang, karena kamu telah memutuskan untuk membangun kembali jalan setapak, kamu harus mematahkan belenggu. Kalau tidak, apa perbedaan antara berjalan di jalan yang lama lagi? Hati Suan Ning bergetar, dan ekspresinya tidak menentu untuk sementara waktu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.